memperpanjang waktu, setelah ini nanti saya akan bagikan link absen pada pemateri selanjutnya. Tidak saja hanya link absen, tapi juga nanti akan saya berikan link bagi Bapak Ibu yang berminat untuk melakukan hubungan lanjut atau kerjasama dengan mitra-mitra kita yang ada seperti yang disampaikan Pak Heri tadi. Ada beberapa tata cara, nanti silakan Bapak Ibu baca saja pada link yang kami bagikan tentunya. Oke, Bapak Ibu, kita perkenalkan pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Sugeng Wahono, kelahiran Surabaya pada tanggal 5 Mei tahun 1955. Bidang pekerjaan beliau ini adalah praktisi penjualan produk dan sekaligus penggiat UMKM. Pengalaman pekerjaan beliau pernah ada di PT Wigo Hoslab Farmasi, kemudian PT Sariwangi, kemudian PT Air Mancur, dan terakhir sebagai General Manager di PT Smartindo. Nah, tak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu. Pasti sudah tidak sabar, dan silakan nanti Bapak Ibu sembari Bapak Sugeng menyampaikan materi yang akan beliau sampaikan dengan judul Pak Sugeng ini akan membicarakan seputar strategi penjualan berbasis jaringan. Oke? Dan untuk absen, silakan ditunggu nanti Bapak Ibu di kolom chat dan juga link mitra kita untuk yang ingin berminat melakukan kerjasama dan hubungan selanjutnya dengan mitra-mitra kita. Oke, kita persilakan kepada Bapak Insinyur Sugeng Wahono, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Bapak Malam untuk kasih. Terutama Pak Sugeng, maaf suaranya kecil banget ya. Cek. Naik dikit Pak. Cek. Sudah? Nah udah Pak, udah wes. Sudah. Ampun. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami dari Konsorsium 1 Juat, di mana saya harus menyapa Ibu Haja, terutama Ibu Haja Dewi Koryati Emosi, anggota Dewan DPR RI Komisi 10. Yang kedua, pengurus pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia (IGVI), dan yang ketiga adalah Bapak Ibu Guru hebat seluruh Nusantara yang tergabung dalam webinar malam ini, di mana tadi sudah disampaikan dan dikupas Bapak Eri Purboyo tentang brand merek, juga ada terkait tadi pertanyaan tentang legalitas dan pengurusannya. Saya hanya mengulang tentang strategi berbasis jaringan UMKM. Bagaimana kita membentuk strategi berbasis jaringan komunitas UMKM. Tadi juga sudah dibahas oleh Bapak Eri. Membangun jaringan itu tidak harus dari sebuah perusahaan. Kalau perusahaan memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Produk A dari kota A untuk menuju kota C. Prosesnya sangat panjang, biayanya juga besar, modalnya juga tidak sedikit. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan itu? Semua akan terjawab lewat komunitas, berbasis jaringan komunitas UMKM yang berada di mana-mana. Tadi sudah dikupas Bapak Eri, dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga jaringan ini akan membuat distribusi yang sangat ampuh dan kuat. Dengan satu brand, tadi yang sudah disebutkan Bapak Eri, satu brand, satu produk yang sudah mempunyai legalitas dan bisa digunakan berbagai kalangan, artinya komunitas yang kita bentuk atau kita bangun. Disitulah akan terbangun satu jaringan kuat sekali untuk pendistribusian. Distribusi yang paling baik adalah berbasis jaringan komunitas, karena di dalamnya banyak unsur-unsur yang terkait dengan sahabat dan orang-orang yang ingin berbagi ilmu, berbagi sesuatu yang tidak dimiliki orang lain untuk dunia bisnis. Di sini kembali pasti ada
strategi-strategi yang utama dalam jaringan komunitas UMKM. Next. Lanjut. Nah, sekarang kita kembali ke apa pengertian strategi penjualan. Penjualan itu memang tidak mudah dan membutuhkan waktu, pikiran, tenaga, biaya, modal, dan sangat besar sekali. Strategi penjualan yang paling bagus adalah strategi penjualan rencana yang dibuat oleh perusahaan tentang bagaimana menjual produk atau layanan demi mendapatkan atau meningkatkan laba. Strategi kita adalah satu. Yang pertama, kita punya brand dulu. Brand, kekuatan, legalitas. Sehingga kita bisa melakukan penjualan tidak hanya di kalangan, tapi bisa melangkah di berbagai daerah. Tadi sudah dikupas oleh Bapak Eri, kita punya komunitas ada di salah satu kota di Jawa Barat. Bagaimana produk itu bisa masuk ke daerah timur, ujung paling timur, kalau tidak melalui jaringan berbasis komunitas. Kalau kita berdiri sendiri, kita mau mengirimkan produk itu ke daerah wilayah timur akan membutuhkan waktu, tenaga, dan modal serta biaya. Ini kita pangkas. Kita pangkas semua untuk menjadikan strategi penjualan yang efisiensi, memangkas biaya dari produk itu agar harga bisa kompetitif atau terjangkau. Tidak mahal, tidak murah, tapi bukan murahan. Kualitas terjamin, legalitas sudah terpenuhi. Jadi strategi penjualan itu kalau dihitung dari secara prosedural, dari mulai produksi sampai ke tangan konsumen, berkali-kali sudah disebutkan oleh Bapak Eri, itu prosesnya sangat panjang. Biayanya sangat besar. Modalnya berapa juga sangat besar. Bagaimana UMKM bisa menciptakan seperti itu? Mari kita jawab. Karena UMKM di sini modalnya tidak terlalu besar. Mohon maaf. Karena UMKM adalah satu lembaga yang mempunyai legalitas PIRT ataupun PKRT. Kalau di kami mempunyai produk cairan cuci piring yang sudah kita daftarkan, punya haki atau punya brand, juga sudah berbadan hukum dengan CV Satu Juan Indonesia Jaya. Ini yang kita gunakan untuk dijadikan salah satu strategi penjualan dan sudah kita jalankan beberapa bulan, sudah kelihatan manfaat dan hasilnya, sehingga kami kemarin sempat diberi kesempatan untuk bertemu Bapak Muhammad Rifai di Bumi Ayu membicarakan tentang kerjasama di dalam bidang pemasaran maupun produksi. Dengan legalitas yang sudah kami miliki, insya Allah kami akan bergandeng tangan. Kalau Bapak Ibu guru hebat ini mau bersatu untuk menjadikan satu komunitas kita, maka brand itu akan bisa digunakan. Satu brand, satu legalitas, produk kita akan sampai di berbagai pelosok Nusantara. Walaupun itu nanti akan diproduksi dari berbagai adik-adik SMK. Sebagai pembimbing adalah Bapak Ibu guru, pendampingan dari kami. Segi kualitas harus kita prioritaskan. Karena besok akan diulas lebih jauh lagi tentang produk itu, bagaimana produk itu bisa berbicara dari cucian piring. Apa di dalamnya? Karena kita punya season webinarnya adalah 2 hari, 18 dan 19. Season besok itu akan dikupas lebih dalam lagi, bukan lagi tentang strategi yang sekarang, tapi mungkin tentang produk, kualitas, dan formula. Tentunya terkait harga, juga secara distribusi. Next, Mas. Nah, di sini ada pengertian tentang jaringan komunitas. Nah, kembali lagi tadi sudah dikupas dengan Bapak Eri Purboyo
Apa itu jaringan? Sedikit sudah mulai diulas. Jaringan komunitas adalah jaringan dari berbagai identitas komunitas. Komunitas dalam arti kumpulan orang-orang dalam berbagai jenis identitas profesi, hobi, ataupun identitas keagamaan. Kalau kita membuat satu produk, salah memasukkan di dalam komunitas, itu pun akhirnya berdampak kurang tepat. Karena di sini saya berbicara mewakili konsorsium Satu Tujuan. Produk kami adalah produk, mohon maaf saya sebutkan, adalah produk sabun cuci piring yang sudah punya legalitas, baik berbadan hukum CP maupun PKRD, dan kami proses untuk penerbitan PKRD. Dari produk tersebut, kami buat satu formula. Kami formulanya ada yang membuat formula. Sistem besok formulanya akan ditampilkan secara total. Bahwa produk kami tidak kalah dengan produk brand besar. Bagaimana jaringan ini terbentuk? Maka dari Bapak Ibu Guru sekalian inilah jaringan kami. Sebagai distributor juga plus sebagai produsen produk itu sendiri. Bagaimana bisa membuat sabun cucian piring sebagai produsen, maka nanti ada pendampingan, ada pelatihan, ada pembelajaran tentang dunia penjualan dan dunia marketing. Tadi sudah Pak Heri sampaikan, penjualan dengan marketing berbeda. Sangat berbeda, karena bahasa kita keseharian banyak orang mengatakan marketing itu adalah penjualan. Penjualan itu adalah marketing. Itu sebenarnya tidak benar. Marketing sifatnya adalah promosi. Kalau penjualan pure, dia adalah menjual. Maka jaringan komunitas ini akan bergerak di mana-mana. Di mana ada produsen itu adalah di kota tersebut. Kita tidak bisa melarang mereka memproduksi, karena teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, ini adalah komunitas kita, brand kita, produsen kita, distributor juga kita. Adik-adik atau Bapak Ibu Guru membuat, didistribusikan ke daerah masing-masing, ini akan memangkas jalur distribusi. Bagaimana cara produksi bisa harganya terjangkau? Maka diadakan nanti pembelian bahan baku chemicalnya untuk dijadikan satu pintu. Pembelian bahan baku nanti ada yang mengkoordinir. Sehingga dari berbagai kalangan SMK atau mitra kita di malam hari ini yang ada di mana-mana, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, mari kita bersatu membangun jaringan komunitas untuk bisa membuat satu produk atau brand merek yang akan kita jalankan bersama-sama. Kita bergandeng tangan. Kami sebagai konsorsium Satu Tujuan selalu mendukung dan peduli akan pendidikan, dan juga akan melakukan bentuk-bentuk pelatihan-pelatihan tentang produsen sabun, cuci piring, dan yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan kami akan memberikan satu bentuk mix produk dari berbagai produsen. Jadi tidak hanya membuat, tapi juga menjadi salah satu distributor di wilayahnya masing-masing. Maka ini akan menjawab tantangan apa itu komunitas. Bentuk komunitas akan terjalin dan bisa menjadi besar kalau Bapak Ibu Guru dari mengikuti webinar bisa bersatu dengan kita. Maka komunitas ini akan ujung Sabang sampai Merauke itu akan terbentuk pada saatnya. Kita akan membuat MOU dan kesepakatan tentang kerjasama berkelanjutan. Kami dari konsorsium Satu Tujuan bersiap membagi ilmu dan memberikan bentuk-bentuk pelatihan baik secara offline maupun online. Sudah disampaikan oleh panitia bahwa yang mengikuti selama 2 hari, saya singgung sedikit ini, akan mendapatkan sertifikat, e-sertifikat. Ini sangat bermanfaat. Dan dari kami akan menerbitkan bentuk kesepakatan kerjasama atau MOU. Ini sangat dibutuhkan, sertifikat juga dibutuhkan. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu Guru yang belum bersertifikasi, mendapatkan sertifikasi,
ini sangat bermanfaat. Bagi lembaga SMK juga MOU kami mungkin bisa bermanfaat. Oke, next. Kita balik lagi, mengapa jaringan komunitas? Ada tanya besar. Mengapa kita menggunakan jaringan komunitas? Perusahaan besar, kalau boleh saya sebutkan. Satu minuman, produk minuman. Pabriknya ada di salah satu kota di Jawa Barat. Tapi produk ini bisa terdistribusi sampai di ujung paling timur adalah kota Banyuwangi. Ujung paling timur Jawa Timur, di Banyuwangi. Melalui proses yang tidak sebentar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagaimana UMK bisa melakukan seperti itu? Saya jawab bisa, karena SMK bisa dan hebat. Bagaimana cara melakukan? Melalui jaringan komunitas berbagai lembaga pendidikan SMK. Kita bersatu, maka akan terbentuklah satu distributor besar-besar di daerah masing-masing SMK. Kita berproduksi bareng dengan satu brand, dengan satu legalitas. Silakan menggunakan legalitas, tapi nanti ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak manajemen. Karena di situ ada pajak, BPN, dan BPH. Kita tidak bisa lepas dari aturan yang ada. Kita harus melakukan dengan baik, karena kita sebagai produsen harus juga membayar pajak penghasilan ke pemerintah. Jadi dengan bersatunya jaringan komunitas, maka konteks penjualan komunitas menjadi salah satu pilihan utama bagi produsen. Bisa memproduksi, pasti bertanya-tanya nih Bapak Ibu guru, terutama siswa. Siswa saya ini bisa berproduksi, tapi kemana harus menjual? Tadi saya dikupas Bapak Eri, penjualnya hanya di kalangan sendiri. Kalau kita sebagai pelaku usaha atau wirausahawan muda, bahwa membuat produk hanya ingin dikembangkan di wilayahnya sendiri, ini menutup kemungkinan kita akan lebih berkembang ke arah yang lebih besar. Padahal tugas kami peduli akan pendidikan adalah menjadikan adik-adik lulusan SMK, baik yang mulai kelas 10, 11, 12, menjadikan seorang entrepreneurship yang handal. Menjadikan seorang adik-adik ini wirausahawan muda, pelaku-pelaku usaha yang sukses. Dari mana mereka bisa sukses? Kita latih dari mulai yang kecil-kecil dulu. Dengan usaha apa kita sampaikan berkali-kali. Coba kita awali dengan yang muda-muda dulu, dengan cuci piring. Karena apa? Saya berbicara cuci piring. Sebuah kebutuhan setiap kita atau ibu-ibu bangun tidur arahnya kemana? Pasti ke belakang. Kenapa ke belakang? Pasti kebutuhannya adalah mencuci yang tadi malam dibuat makan malam, membersihkan peralatan dapur. Disediakan dari mana? Dari adik-adik ini. Kebutuhan akan cuci piring itu sangat-sangat besar. Kenapa saya sebut seperti ini? Karena satu produk namanya Sunlight sama Lemon pun saya harus sebutkan. Melakukan jaringan dengan berbagai cara. Dari kota A sampai kota B, biaya besar pun dia lakukan. Promosi besar-besaran dilakukan. Kita akan bisa seperti itu kalau kita bisa bersatu. Kalau kita tidak bisa bersatu, maka itu tidak akan pernah terjadi. Dari SMK, mulai Sabang sampai Merauke, kalau kita mau bersatu untuk mendirikan satu brand kuat dalam legalitas yang satu, maka distributor ada di mana-mana, tanpa kita tahu pabriknya di mana, pembuatnya siapa. Karena di situ hanya ada satu konsorsium, satu tujuan Indonesia sebagai legalitasnya, brandnya adalah Indojling, atau nanti nempel situ produk SMKA. Wajib dilampirkan produk SMKA. Anda bisa sebutkan satu-satunya adalah hasil karya adik-adik. Kita naungi, kita melindungi. Maka kita nitip legalitas kita di situ untuk memperkuat dan pertanggungjawaban
apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, ada yang melindungi dan punya legalitas. Dan tidak perlu harus lembaga ini mengurus satu biaya yang tinggi. Cukup satu brand, cukup satu legalitas. Ini yang dijaring adalah jaringan komunitas. Sehingga loyalitas yang dibentuk komunitas ini sangat tinggi. Ini tidak bisa dipandang enteng. Sangat penting dengan jaringan menggunakan komunitas. Dan kita jangan salah masuk dalam komunitasnya. Kalau kita jual sabun, cucian piring ya maksudnya di komunitas, mungkin di ibu-ibu, mungkin di pasar becek, mungkin juga bisa di toko. Itu bisa kita lakukan. Bahasa kita di dalam dunia penjualan adalah ke pasar. Bisa dilakukan. Mungkin adik-adik dalam PSK praktek bisa melakukan. Ada kurikulumnya, mapelnya, kewirausahaan. Itu bisa dilakukan. Mungkin tidak perlu PSK kemana-mana, PSK di sekolah, membuat satu produk. Kebanggaan adik-adik adalah produk hasil sendiri, dilakukan sendiri, dijual sendiri, brandnya juga SMK-nya sendiri. Satu kebanggaan yang tidak bisa dilupakan dan ini sangat hebat. Makanya SMK dibilang SMK bisa dan hebat dalam mempunyai satu produk dan berdistribusi melalui SMK tersebut sebagai jalur untuk pendistribusian secara nasional. Next. Jadi dari beberapa yang kami sampaikan tentang strategi berbasis komunitas sudah kami kupas dan berbagai jalur juga sudah kami sampaikan produk apa yang harus diperhitungkan, membuat apa sebagai produsen, bagaimana cara menjual, bisa berproduksi, tapi ada satu titik permasalahan tidak bisa menjual. Itu yang sering kita dengar dari berbagai UMKM dan produsen yang skala kecil dengan modal kecil, maka perputarannya akan terhambat. Kalau kita bisa bersatu dan bergandeng tangan, membangun jaringan berbasis komunitas, maka akan menjadikan sesuatu usaha, sesuatu perusahaan berbasis jaringan komunitas sangat-sangat besar dan berpeluang untuk menjadikan adik-adik sebagai pelaku usaha dan sebagai wirausahawan entrepreneurship yang sangat handal. Di harapan kami, apa yang di depan tadi sudah disampaikan Bapak Eri tentang brand, merek, tentang legalitas dan lain sebagainya, tentang produk dan lain sebagainya, juga tentang jaringan berbasis komunitas sudah kami kupas. Tinggal kami menunggu bagaimana bentuk kerjasamanya dengan komunitas agar ini bisa menjadikan salah satu komunitas yang sangat besar yang ada di Indonesia satu-satunya. Bahwa SMK hebat, SMK bisa menjalin kerjasama dengan DUDI, konsorsium Satu Jualan Indonesia Jaya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan ataupun perlu disampaikan, kami siap. Koordinator, silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Istinus Sudemohono yang sudah memaparkan materi kedua untuk sesi pertama pada malam hari ini atau hari pertama di kegiatan webinar series kita, Mitra Kita, bersama Ikatan Guru Vokasi Indonesia dan Konsorsium UMKM Satu Tujuan, Bapak dan Ibu. Untuk Bapak Ibu, hadirin guru hebat seluruh Indonesia yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung atau juga bisa melalui kolom chat. Nah, ini ada Pak Sugeng, langsung saja saya bacakan via kolom chat dari Bapak Sugeng Widadi yang bertanya, oh ini mengenai merek Pak. Boleh Pak ya? Kalau mengenai merek itu nanti Pak Eri ya. Oh gitu ya, baik. Kita mempunyai bidang masing-masing. Iya, gitu. Ini Pak Sugeng Widadi menanyakan optimalisasi merek untuk meningkatkan omset penjualan dalam praktiknya cenderung berbenturan dengan banyaknya aturan dan perundang-undangan. Solusi apakah jika perundang-undangan tetap tentang merek
dalam pengembangan penjualan, kontradiksi antara pusat dengan daerah perihal adanya kebijakan yang ada. Itu pertanyaan pertama dari Bapak Sugeng Widadi. Bu Umi, apakah sudah ada penanya melalui raise hand? Ini Sebentar, ada Ayung. Ada Ayung sebentar. Bapak Ayung Gawi. Mungkin Ya. silakan langsung Pak Ayung Gawi. Halo, Pak Ayung. Halo, selamat malam. Malam, Bapak. Silahkan. Kedengaran Bu suaranya saya? Bagus, Pak. Bagus. Sangat bagus, Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi dan Pak Sugeng ya. Perkenalkan saya Ayub Fardi Daudi dari SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi, Pak. Halo? Ya, silakan Pak Ya, Pak. pertanyaannya. Ini materi yang cukup bagus. Yang pertama pertanyaan saya tadi untuk Pak Sugeng nih ya. Ini kan kita tahu Pak, SMK itu kan kompetensinya cukup banyak Pak. Dan kita berharap bahwa produk yang dihasilkan siswa itu kan minimal itu adalah sesuai dengan jurusannya ya. Karena memang di SMK itu sekarang yang khusus pelajaran kewirausahaan kan sudah tidak ada. Itu sudah menjadi namanya pembelajaran digabung menjadi PKK, produk kreatif ya dan kewirausahaan. Nah, jadi artinya untuk menyatukan ya, kalau misalkan untuk pembuatan sabun ini jujur itu pun sebelumnya kita sudah lakukan, itu hanya untuk pembelajaran kewirausahaan. Tapi memang tidak bermerek dan tidak dipasarkan keluar gitu ya. Jadi hanya diproduk kemudian dipasarkan internal. Jadi anak itu setelah dia produksi dia disuruh jual ke tetangganya, kemudian ke pokoknya yang sudah diproduk per kelas itu dipasarkan. Jadi di situ kita menumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Nah, yang saya tanyakan tadi itu Pak, apakah nanti ini untuk bekerjasama dengan Bapak ini, apakah seluruh jurusan gitu Pak ya, atau jurusan tertentu gitu kan? Karena memang SMK ini kan jurusannya cukup banyak Pak. Itu saja mungkin Pak dari saya. Kemudian yang kedua tadi seperti merek ya, Pak masih ada Pak ya, untuk merek ini kan memang kita untuk prosesnya memang belum kita lakukan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita hanya memproduk hasilnya, kemudian dijual di internal, baik itu kepada siswa itu sendiri atau mungkin dibawa pulang kepada orang tuanya. Demikian Pak, pertanyaan saya. Jadi inti yang pertanyaan saya tadi itu, untuk kompetensi apa gitu Pak yang bisa link dan match ya? Karena kita ini SMK ini kan harus link dan match Pak. Jangan seperti terjadi yang di Madura tadi menyampaikan anak jurusan otomotif malah bekerjanya di Indomaret atau Alfamart, itu kan sangat tidak match gitu ya. Nah, jadi harus sesuai dengan kompetensinya. Maka sebenarnya kompetensi apa nih yang bisa Bapak bisa tawarkan ke kita untuk bekerja sama sehingga nanti kita terjadi link dan match. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Bapak Ayung Daudi yang ada di Bekasi ya Pak ya. Yang menanyakan mungkin tadi sudah bisa ditangkap oleh Pak Sugeng dan juga Pak Heri. Ada pertanyaan pertama tadi juga dari Pak Sugeng Widadi, kemudian pertanyaan kedua Pak Ayung. Nah, mudah-mudahan bisa direspon langsung oleh Pak Heri atau Pak Sugeng dulu ini Pak. Oke. Dengan merek nih Pak. Jadi sebenarnya yang kita ingin bangun itu adalah pemahaman mengenai apa itu merek. Kemudian bagaimana membangun merek agar merek itu seperti yang tadi saya sampaikan di muka bahwa akan menjadi merek yang sampai kapanpun itu akan masih melengkapi konsumen. Karena pada dasarnya ketika kita menjual sesuatu dibutuhkan merek. Tidak ada barang sederhana apapun produk itu dijual tanpa merek aja. Bapak Ibu semuanya, terutama tentang merek, yang kita lakukan saat ini bukan untuk kemudian mengajarkan langsung bagaimana merek itu harus dibuat, tetapi memberikan semacam pemahaman tentang bagaimana merek itu diurus. Gitu. Karena di sini menyangkut aspek yuridis, itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi, dan ternyata memang sepengetahuan kami, teman-teman UKM pun yang sudah berjalan di melingkang di produksi gitu kan, di penjualan, ternyata masih banyak yang belum paham tentang bagaimana merek itu diurus. Dan itu berisiko sekali ketika salah membuat nama ini bisa menjadi komplain
dari pemilik merek yang sesungguhnya. Karena kadang kita hanya sekedar memberikan label, tidak berpikir sampai jauh dan tidak ada niat sebenarnya untuk membuat merek yang akan berbenturan dengan merek yang sudah memiliki terregistrasi. Jadi biasanya sudah oleh HAKI akan ada lambang R di pojok kanan atas, di pojok kiri atas dari merek itu. Makanya ini yang kita bangun dalam mengedukasi siswa untuk tidak hanya mampu melakukan kerja produksi, tetapi mampu mengusahakan bagaimana merek itu dibuat dan tahu, membekali mereka dengan pengetahuan tentang bagaimana merek dibuat dan bagaimana merek kemudian dapat menjadi brand menjadi merek yang sangat dikenal dan tetap dalam koridor hukum. Itu sebenarnya kita bangun. Kemudian kalau tadi pasti juga diberikan pertanyaan, mungkin sekaligus saya menyampaikan mungkin hal mengenai kompetensi apa yang sebenarnya bisa kita koneksikan dengan apa yang kita miliki saat ini. Jadi gini Pak, kami ini sebenarnya terdiri dari beberapa praktisi sebenarnya. Komunitas ini kaya dengan kapabilitas dan kompetensi. Jadi sebenarnya di besok nih dari teman kami ini ada salah satunya pemateri besok yang hari kedua tanggal 19 itu sebenarnya adalah seorang yang memang mempunyai kredibilitas di bidang auto parts, dan beliau ini mantan mungkin nanti besok bisa dikenalkan Mas beliau, tapi ini menunjukkan bahwa kami ini kaya dengan kompetensi sehingga apa yang bisa dikerjasama dengan kami, sebenarnya kami menyiapkan, karena kami juga memiliki lembaga pelatihan. Jadi mungkin sebagai informasi juga, kebetulan saya kalau pas praktisi di bidang sales and distribution, karena pernah bekerja di bidang itu bertahun-tahun dan sampai saat ini. Saya pribadi bekerja di bidang teknologi industri, teknologi informasi, kemudian komunikasi pemasaran. Sebenarnya ada teman-teman lain yang diantara kami sebenarnya bisa digali untuk bisa memberikan apapun yang dibutuhkan oleh SMK. Kami bisa memberikan semacam satu di soal mentalitas, dua bagaimana kecakapan itu dibangun. Jadi mohon kami nanti bisa diinformasikan kira-kira, karena banyaknya kompetensi yang memang ada di SMK, nanti pasti kami akan melihat kemampuan kami sampai di mana. Karena misalkan saat ini yang kami punyai, saat ini temanya nih, dari awal kami temanya adalah kita membawa satu merek industri yang itu sedang kita bangun merek itu dalam prosesnya. Kemudian itu bisa kita keluarkan kemampuan produksinya, dan yang lebih penting adalah bagaimana cara mendistribusikannya. Itu yang kami ingin keluarkan ke siswa. Jadi tidak khawatir ketika memproduksi itu sudah terpikir gitu loh, tidak hanya membuat produksinya, tetapi sudah berpikir ke depan mengenai bagaimana mereknya, kemudian arah strategi penjualan. Karena yang sering terjadi di kita, bikin dulu produknya, usaha nanti itu untuk penjualan. Itu sebenarnya tidak bisa seperti itu, karena memang kalau kita bikin perencanaan, produknya direncanakan dulu, karena produk itu juga dari customer driver, bukan dari pinginnya kita, tapi pinginnya apa sih yang dibutuhkan pasar. Sebenarnya proses itu yang jalan. Kebanyakan dari kita kan mulai sesuatu dari apa mau kita, tapi bukan kita cari insight dulu, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Baru kita kemudian menjawabnya dengan sebuah produk, dan apapun yang diusahakan tetap membutuhkan percakapan di bidang komunikasi pemasaran, distribusi, apapun produknya. Itu salah satu yang bisa koneksi di situ Pak. Jadi pemahaman kami adalah kami membangun mental wirausaha. Yang kedua, kami juga insya Allah dapat membagi pengetahuan kami di bidang sales distribution, baik untuk consumer good maupun untuk produk lain maupun untuk produksi. Nah, jadi itu ya kira-kira nanti apa yang bisa kita kerjasamakan itu banyak hal. Dan salah satu tadi poinnya adalah di akhir tadi saya sudah menyampaikan ke Mas Windu, mungkin sudah menyampaikan bahwa kami ini membangun komunitas jaringan komunitas, dan insya Allah dengan kita bergabung di sebagai mitra vokasi, kita ingin mengeluarkan ini agar setiap SMK itu mampu membangun jaringan alumni, sehingga teman-teman alumni, kakak-kakak yang mereka itu memiliki jalur yang jelas kemana mereka nanti akan
mengarahkan diri. Bisa jadi kalau kakak-kakaknya sudah lulus mendapatkan pekerjaan minimal dapat informasi. Kemudian kalau kakak-kakak ada pelatihan itu juga terhubung dengan mereka. Kalau ada apa kita ada sebuah distribusi besar di jaringan itu kita ingin juga bukan untuk mengajari mereka bekerja, tapi mengajari mereka berwirausaha. Itu poinnya. Kira-kira itu yang kita sampaikan dari kami komunitas mereka dapat memberikan pencerahan. Kami membangun habit untuk menjadi mentalitas wirausaha. Itu yang malam ini kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Ubin, bagaimana ada tambahan? Saya rasa saya menambahkan yang jadi pertanyaan yang kedua. Iya. Apakah yang rugi di dalamnya bagi usaha untuk mengarah ke wirausaha. Sebetulnya kalau berbicara tentang DIY itu tidak hanya terpaku pada satu jurusan. Kadang-kadang adik-adik lulus juga jurusannya A bisa kerjanya B, jurusannya B bisa kerja di C. Apa yang disampaikan Pak Heri? Bahwa kita membangun adik-adik itu menjadi seorang pelaku wirausaha dari berbagai aspek atau jurusan adik-adik ini bisa dilakukan. Sehingga pada saat lulus atau selesai dalam menempuh pendidikan dalam satu lembaga, maka tugas kami adalah membimbing. Kita membantu aja, karena kita pendidikan ini sebenarnya tugas Bapak Ibu Guru dan PKK, termasuk kepala sekolah. Kami di sini sebagai mitra akan membantu, akan memberikan peluang atau informasi, atau memberikan sebagai pelaku wirausaha untuk menjadikan anak-anak ini tidak sulit mencari pekerjaan walaupun tidak sesuai bidang jurusan masing-masing. Kita coba membimbing, tadi sudah disampaikan Pak Heri, ada pelatihan, ada distribusi, ada juga secara marketing dan penjualan. Jadi tidak hanya satu produk yang akan kita berikan atau membuat pelatihan, tapi di dalam itu banyak yang harus kita bicarakan untuk menjadikan satu komunitas. Dalam hal ini SSK sebagai mitra kita bergandeng tangan menjadikan distribusi yang besar, menjadikan satu market yang dimana di setiap daerah itu ada produk-produk yang dipegang oleh distributor dari komunitas kita. Saya rasa itu jawaban kami. Mudah-mudahan ini manfaat dan memuaskan untuk bisa ditindaklanjuti. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Pak Rudi, ini ada yang mau bertanya langsung Pak Saiful. Bentar, saya cari dulu. Bentar, ini ada Pak Saiful akan bertanya langsung. Silahkan Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Halo. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih banyak. Suaranya kecil banget. Halo, sudah full ini. Nah, ya udah Pak, tenang Pak, tenang. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih banyak Bu ya. Ingat waktunya sudah larut malam ya, saya langsung saja ya. Setiap saya mengikuti acara-acara kegiatan vokasi tentang SMK, saya melihat bahwa ujung-ujungnya kita berbicara masalah kewirausahaan. Ya. Tentunya jadi kepala sekolah juga harus punya manajerial kewirausahaan. Tingkat pembelajaran juga ujung-ujungnya semua guru-guru pelajarannya juga semua menghasilkan produk berbasis kewirausahaan. Yang menjadi persoalan di sini adalah Bapak sebagai pemerintah KM, adakah ruang kerjasama? Adakah ruang kerjasama bagi guru keruasan di SMK untuk bisa dijadikan mentor sebagai penggerak usaha di sekolah? Dalam rangka untuk menumbuhkan jiwa usaha bagi anak-anak termasuk guru-guru itu sendiri. Ya itu saja Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Saiful atas pertanyaannya. Silakan. Baik, mungkin Pak Heri atau Pak Sugeng ini.
Rudi. Jadi kita berusaha untuk mencoba mendengar audio dari Pak Saiful, tapi saya kurang bisa membaca. Barangkali Pak Rudi bisa mendengar tadi sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Eli. Mungkin konkretnya yang ditanyakan Pak Saiful adalah wujud bentuk nyata dari dunia industri atau dunia usaha memfasilitasi kami di sekolah agar bisa memotivasi, kemudian juga menjembatani anak-anak kita dan juga guru-gurunya bisa sampai ke level wirausaha tadi, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Sebenarnya kita kalau bicara tatapan praksisnya, jadi pasca pembinaannya apa yang kita lakukan? Betul. Sebenarnya kami sudah menyusun sebuah dari awal kami sudah menyampaikan kenapa kami diajak bersama dengan beberapa pakar adalah komisi kami untuk mengajarkan mengajar tapi berbagi pengalaman kami di bidang membangun sebuah usaha. Kemudian yang kedua adalah bentuknya bisa jadi dalam bentuk kelas digital. Ya, ini konkret nih. Kelas digitalnya apa yang bisa kita ajarkan? Kelas digital itu media. Ya, di awal kita akan menjelaskan bahwa kelas digital adalah media. Bagi siswa, mungkin dari awal kita bisa jadikan kita mentoring ke jadi ada trainer bagi guru, kemudian akan dilanjuti dengan bentuk kelas digital bagi siswa untuk saat ini dalam bentuk virtual. Apa yang akan saya sajikan? Hal yang pertama saya sajikan adalah saat ini adalah pandemi, di mana kita lihat produk itu bergentayangan ya, di media sosial. Nah, kita ingin mengajak siswa melalui kelas digital ini salah satunya adalah untuk menciptakan peluang membangun rasa mereka dengan dari mulai menguasai teknologi dalam bidang membuat iklan. Contoh kecil, tapi itu sebenarnya pengetahuan ini penting karena dari pengalaman kami sharing dengan teman-teman UKM di Jawa Timur ini, persoalannya mereka kesulitan terkendala dengan teknologi bagaimana membuat iklan. Ini hal kecil tapi ternyata ini punya peran besar. Jadi selama ini yang mampu melakukan itu adalah marketplace. Bagaimana jika itu kita semua mau melakukan dengan sendiri karena itu sudah membutuhkan biaya. Kita hanya butuh apalagi siswa itu hal sederhana karena mereka sudah terbiasa dengan gadget. Saya pikir dengan gadget yang mereka miliki mereka mampu menghasilkan karya kreatif di bidang periklanan, ya. Karena apapun produknya tetap akan melakukan proses penjualan dan penjualan itu harus dibangun brandnya dulu, komunikasi masyarakatnya dulu, bagaimana masyarakat bisa mengenal. Dan itulah yang akan kita ajarkan dalam konsep pelatihan nanti. Satu itu, yang kedua ada kompetensi di anggota kelas kami ini, terutama di bidang daerah Cipiring perlu dicatat. Selama ini produk ini sebenarnya kalau kita cermati Bapak semuanya, bukankah daerah Cipiring ini ada di setiap rumah? Kelihatannya sederhana. Tapi tanyakan pada kita sendiri, tiap hari kita bertemu dengan mungkin untuk baju, kita tidak setiap hari belanja atau tidak mungkin setiap belanja. Satu minggu pasti bapak ibu-ibu ini belanja namanya daerah Cipiring, tetapi tidak dimasukkan dalam posisi penganggaran pengeluaran resmi karena dicarikan dari uang receh kan gitu. Sehingga stigmanya adalah kalau jualan daerah Cipiring ini sesuatu yang kelihatannya receh juga gitu. Tapi bayangkan, ketika di satu keluarga, itu berdasarkan survei kami, satu tertentu keluarga kecil, 3-4 orang warga, 2 minggu dia pasti butuh lagi. Bayangkan jika itu ada volume besar, di satu kabupaten berapa? Satu kecamatan saja, kalau mampu memproduksi itu, dengan kualitas yang standar bagus, yang mampu menjaga kekebalan, beberapa produknya ini yang kita pegang. Dengan harga yang bersaing, itu pasti menjadi sesuatu yang menarik. Itu yang ingin kita juga sampaikan nanti di pelatihan bahwa kita punya produk nih. Bagaimana memproduksi ini dan bagaimana melakukan quality control. Karena kemarin kita juga ada beberapa pertanyaan dan sebagainya. Waktu kita di Batas Jawa Tengah di Jawa Barat,
kami juga tantang apakah kita SMK ini boleh bekerja sama untuk melabelkan merek sekolah itu dengan label kami. Kami sangat terbuka dan itu sah. Karena apa? Beberapa merek nasional itu juga bukan produksi mereka sendiri. Mereka bersama dengan merek jenis namanya Maklon. Maklon ini bisa kita bawa sama dengan setiap SMK di mana saja. Karena merek ini sifat nasional kami. Kita dapat Kemenkes gitu kan. Badan hukumnya juga dikeluarkan Kemenkumham. Artinya bisa ditempeli. Kalau Bapak Ibu pernah lihat branding namanya, itu satu label produk tertentu dijual oleh produksi oleh PTA, didistribusikan oleh PTB. Itu syah dan legal. Dan itu kemarin kita jawab pertanyaan itu di salah satu sekolah bertanya kepada Pak, kami bisa melakukan produksi dan menjual nggak dengan merek Bapak? Jika memang itu adalah salah satu solusi untuk memberikan cara melatih, kami siap untuk memberikan branding istilahnya dengan merek yang kami miliki. Dan tentunya dengan kualitas standar yang kami juga akan jaga, karena nama kami ada di dalamnya. Misalkan contoh konkretnya, produksi Indulciling bekerjasama dengan SMK Wakatobi, SMK L1 Wakatobi. Ini adalah produk dari kerjasama antara Indulciling dengan SMK Wakatobi. Itu dibuat labelnya, kemudian itu dijual. Tentunya ketika menggunakan label kami, tentunya kami punya kewajiban menjaga kualitasnya. Termasuk misalkan ketika ada masalah di lapangan, produk itu gagal, kami menarik produk gagal yang dilakukan. Jadi nanti standar itu akan kita sampaikan. Jadi banyak hal yang kelihatannya itu tidak pernah dibayangkan oleh Bapak Ibu di dalam produksi dan distribusi. Itu banyak aspek yang harus diketahui dan itulah proses yang nanti akan kita lakukan. Jadi sebenarnya dalam satu bulan. Memang biasanya lama, tapi banyak aspek yang kita dapatkan. Itu berarti dari jawaban dari kami, apa yang konkret dari kami itu. Itu Pak, kami kembali. Baik, Pak Rudi, masih ada satu pertanyaan dari Pak Rahmat Hidayat, pengurus kita juga. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih Bu. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat menarik pembahasan kita malam ini. Saya ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan, entah ini berupa pertanyaan atau pernyataan. Jadi ada yang beberapa hal yang membuat saya risau. Yang pertama, sebuah pertanyaan, apakah jurusan yang ada di setiap SMK tersebut itu memang sebelumnya telah dipikirkan nantinya akan dibawa kemana alumninya atau lulusannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pembahasan atau penjelasan pemateri, ini kan sama seperti pertanyaan sebelumnya, ujung-ujungnya wirausaha. Artinya pertanyaan Bapak siapa tadi yang sebelum-sebelumnya bahwa jurusan otomotif larinya nanti ke Alfamart atau ke mana jadi pelayan seperti itu akan tetap terjadi karena apa yang diajarkan itu wirausaha secara umum. Artinya mereka tidak diajarkan bagaimana membuat usaha berdasarkan jurusan yang mereka pilih. Kemudian yang ketiga, Pak, yang terakhir, apa tidak mungkin kita usulkan ke pemerintah, ini harapan mimpi saya saja Pak pribadi, bahwa setiap alumni SMK ini diberikan modal untuk memulai usaha mereka. Jadi mirip-mirip PKBM atau tempat-tempat kursus seperti SKB yang setelah melakukan pelatihan menjahit diberikan alat dan bahan atau seperti itu Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Kita langsung Pak Sugeng Pak Heri ini. Sebenarnya ini Pak, kalau ujung-ujungnya wirausaha, saya contohkan aja apa yang selama ini. Dan mungkin teman-teman banyak alami seperti itu. Jadi proses itu tidak bisa dihindari Pak. Jadi antara peluang dan
kompetensi kita secara skill dengan apa yang sekarang kita jalani itu memang tidak ada kaitan kadang-kadang. Dan itu pilihan yang tidak mudah memang. Ketika ada teman-teman yang di otomotif kemudian harus bekerja di bidang yang lain karena kerjanya itu. Kan gitu. Ujung-ujungnya selalu bilang bahwa ini arahnya adalah untuk apakah dia tidak ada peluang untuk berusaha dengan apa yang dia miliki. Jadi kami pikir lebih luas. Di kelompok kami ini ada cerita bahwa seseorang itu ketika menguasai bidang tertentu pada saat harus punya passion. Ini kita ingin paparkan juga. Kita sering melihat angka-angka. Kita jarang memanusiakan angka yang kita inginkan. Siswa sekian ratus atau sekian puluh ribu. Tapi kita lupa bahwa mereka itu adalah pribadi-pribadi yang punya passion yang setiap orang berbeda. Kita ingin membalikan pada itu. Jadi maaf misalkan gini, belum tentu anak-anak yang sebenarnya prodinya adalah otomotif, prodinya adalah misalkan rekayasa perangkat lunak, itu adalah pilihan hatinya. Itu yang harus kita garis bawahi. Coba kita nanti makanya kita selalu mencoba untuk kita bicara pada saat kemarin terakhir saya juga menyampaikan di kelas digital. Apakah ini pilihan mereka masuk di prodi ini? Karena ternyata dari kita tanya itu banyak yang menjawab. Ada yang karena namanya mengajar, ada karena orang tua menginginkan seperti itu karena ini yang sedang booming gitu kan. Ada tidak ada passion. Selama kita tidak ada passion, Pak, Bu, kita tidak akan pernah berhasil di satu bidang. Itu hal dasar yang saya alami sendiri. Mohon maaf, saya pernah sekolah di sastra. Bidang saya harusnya kan tidak jauh-jauh dari itu, Pak. Tapi bagaimana saya bisa masuk komunikasi pemasaran? Ini hal aneh, tapi terjadi gitu. Dan saya harus bekerja di bidang itu untuk sebuah perusahaan nasional. Mereka tidak pernah mempertanyakan kompetensi kamu apa, skill kamu apa, ijazah mana, tidak pernah menanyakan. Apa yang sudah kamu lakukan? Itu yang kita akan katakan. Karena mereka passion. Itu yang ingin saya bangun di teman-teman siswa. Mereka punya passion, Pak. Mereka bukan angka-angka di statistik. Siswa ini tetap adalah kembali ke passion mereka. Coba kita tanya satu-satu. Apakah mereka memilih jurusan itu sesuai dengan keyakinan di hatinya? Aku tidak melakukan itu dengan passion. Passion itu adalah gini, Pak. Contohnya, saya tidak sabar untuk melakukan kerjaan yang saya inginkan ini. Kalau saya malam itu besok pengennya segera bangun dan melakukan itu. Kalau itu dimiliki oleh siswa, bidangnya tentu sama. Tapi kalau untuk sekedar dia mengikuti arus di prodinya, mungkin itu nanti dia tidak akan selesai. Maksudnya, kalau tidak mereka memiliki passion untuk bidang itu hanya untuk batu loncatan. Dan kadang memang kita butuh batu loncatan. Artinya apa? Kami membantu memberikan wacana yang luas. Ketika kami datang untuk memberikan cara anak, yang kita tampilkan adalah oke, wirausaha ini sesuatu yang bukan salah gitu. Wirausaha mau jadi apapun bisa. Kalau tadi mengenai bagaimana pemerintah bisa mereka tidak mungkin pasti dengan persyaratan kan itu, Pak. Pasti juga pemerintah akan menghitung anggaran dan pasti harus jelas arahnya mana. Kalau kita memang punya proposal yang jelas, kita bisa bertanggung jawabkan. Ini juga tidak mungkin tidak bisa. Saya pikir tadi dari Pak Rahmat ini juga bagus. Kalau bagaimana nanti anak-anak ini bisa mendapatkan wirausaha, kalau para stakeholder ini mendengar, kita harapkan mendengar itu dan bisa menjadi masukan bagi yang memutuskan kebijakan. Tapi konkret dari kita ingin membangun pemikiran yang benar mengenai usaha itu tidak harus selalu sesuai dengan apa yang kita ingin, apa tidak sesuai dengan program kita. Tapi kan apa kata kita yang itu. Karena itu yang banyak terjadi. Itu Pak Budi, Pak Rahmat, maaf kalau barangkali jawaban kami mungkin agak diarahkan, tapi saya yakin kita semua Bapak semua bijak melihat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Pak Sugeng dan Pak Heri Purwojo yang sudah menyampaikan materi dari dua
materi yang sudah kita jadwalkan untuk malam hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya melalui kolom chat, kemudian juga bertanya secara langsung. Dan barangkali Bapak dan Ibu, tentu tidak semua pertanyaan bisa kita akomodir untuk malam hari ini. Dan jangan lupa, untuk besok hari kita masih menyisakan 2 materi lagi Bapak Ibu. Yang mana? Yang materi besok adalah yang pertama itu terkait dengan teknik produksi sabun cairan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana manajemen produksi bersama Pak Sigit dan Bunda Aida. Nah, Bapak dan Ibu, guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, perlu saya informasikan. Tadi di kolom chat saya juga sudah sebarkan link mitra kita. Link daftar mitra kita. Link tersebut adalah sebuah link untuk Bapak dan Ibu, guru-guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atas nama warga sekolah barangkali yang ingin mendaftar dan berminat untuk mendaftar, kami persilahkan pada Ibu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, jika ingin berkomunikasi lebih intens, nanti pada Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar pada link tersebut dan mengikuti keseluruhan persyaratannya, akan kami gabungkan, kami input dalam sebuah grup, dan akan mendapatkan pembimbingan langsung dari narasumber kita dengan seluruh afiliasi yang ada di satu jualan atau yang ada di konsorsium UMKM ini Bapak dan Ibu. Silakan nanti ya bagi yang berminat, silakan gabung pada link yang sudah saya sampaikan tadi, adalah link daftar mitra kita. Itu linknya. Nanti bagi yang mendaftar akan kita gabungkan ke dalam sebuah grup dan narasumber dan juga mitra kita ini nanti akan langsung membimbing Bapak dan Ibu dengan seluruh mungkin ada yang pernah ingin dilakukan atau apa yang akan direncanakan terkait dengan usaha atau bagaimana membangun sebuah produk, membangun sebuah merek seperti itu Bapak dan Ibu. Akhir kata Bapak Ibu, untuk pertemuan kita malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Besok jangan lupa kita masih akan bersama-sama melalui